Adegan pertama dalam film ini terlihat sedang ada dua orang pengendara mobil yang di antara mereka sedang terjadi perseteruan. Salah satu mobil yang melawan arus langsung banting setir ketika ada truk muncul di depannya. Sehingga yang terjadi pun ia jatuh ke jurang dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Scene langsung berpindah ke sebuah gang di mana hidup anjing-anjing terlantar yang setiap harinya diberi sisa makanan oleh seorang pekerja restoran di sana. Tapi pada suatu hari mobil pengendali hewan datang. Induk anjing yang mencoba mengecek keluar gang pun tertangkap petugas lalu disusul oleh anak anjing yang lain. Sesampainya di tempat penangkaran, kawanan anjing lainnya sudah diadopsi kecuali induknya dan satu anak anjing berwarna coklat. Merasa sedih karena saudara lainnya sudah pergi, anjing coklat itu terus menggonggong dan membuat petugas kebingungan. Si anjing coklat itu pun kemudian dipindahkan ke kandang lain yang lebih kecil. Dan ketika dirinya akan tidur karena hari sudah malam, terlihatlah sekilas bayangan seorang perempuan cantik. Singkatnya, ketika pagi sudah tiba dan petugas akan membuka kandang untuk memberinya makan, si anjing langsung menggigit tangan sang petugas dan bergegas melarikan diri. Di tengah pelariannya, ia merengek melihat induknya yang masih di dalam sangkar. Tapi karena tak bisa berbuat apapun dan petugas juga tengah mengejarnya, anjing tersebut langsung kabur dan pergi meninggalkan induknya. Dia terus berlari sekuat tenaga dan berhasil meloloskan diri dari petugas wanita yang menghadangnya. Dia bahkan mengencingi wajah petugas hingga berhasil keluar dari tempat penangkaran. Anjing tersebut berlari tanpa tujuan sampai ia menemukan taman bermain anak-anak. Di sana ada satu anak menghampirinya yang membuat sang anjing ingat pada seorang anak lain di sekilas ingatannya. Tidak terasa malam sudah tiba. Si anjing yang masih berjalan tak tentu arah akhirnya sampai di tempat yang kumuh dan bertemu dengan seorang wanita tua gelandangan yang memanggilnya untuk tinggal bersama. Anjing itu pun datang padanya karena tak tahu harus pergi kemana lagi. Tapi ketika sang wanita tua itu tidur, si anjing melihat cincin yang dipakainya lalu kembali menerima sebuah penglihatan di mana ada peristiwa seorang pria yang melamar kekasihnya. Keesokan harinya, wanita tua itu mengemis ditemani sang anjing. Lalu karena ingin menghibur si anjing, wanita tersebut pun mengajaknya bermain tebak-tebakan. Karena anjing itu sangat pintar, ia dapat menebaknya dengan baik. Perlahan, orang-orang yang berlalu lalang merasa tertarik dan mengapresiasi kecerdasan si anjing dengan memberikan uang. Entah kepintaran yang dimiliki oleh si anjing memang benar atau hanya kebetulan saja, tapi si wanita sangat senang hingga memberinya nama Fluke. He's my little Fluke. Di suatu waktu, sang wanita tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia yang kelelahan lalu izin tidur di samping Fluke, tapi ternyata hari itu dia meninggal dunia. Orang-orang yang tahu itu pun kemudian memanggil ambulan dan membawanya pergi meninggalkan Fluke kembali sendirian. Kini, Fluke hanya bisa merenungi kesendiriannya lagi di tempat yang sama, sampai keesokan harinya tiba-tiba datang anjing bernama Rambo menghampirinya. Dua anjing itu lalu saling berkomunikasi yang kemudian Rambo mengajak Fluke ikut bersamanya untuk makan ke suatu tempat. Ternyata Rambo mengajak Fluke ke pasar ke tempat majikan Rambo yang biasa memberinya jatah makanan. Coming right up, sir. Setelah berhasil mendapatkan makanan, setelahnya mereka bermain bersama seperti kakak beradik yang sudah lama akrab. Lalu malamnya Rambo mengajak Fluke ke majikan berikutnya yang bekerja sebagai montir mobil. Kedatangan Fluke disambut sangat baik oleh majikan itu sampai Fluke digendong dan dibelai-belai olehnya. Hingga tibalah waktu untuk tidur. Saat Fluke terlelap di salah satu mobil bekas, dirinya bermimpi tentang tragedi kecelakaan di awal scene tadi. Tapi ketika bangun dan Rambo datang, Fluke tak bisa menjelaskan apa maksud dari mimpinya barusan. Rambo yang menganggap bahwa itu hanya sebuah mimpi konyol pun menyuruh Fluke untuk melupakannya dan kembali menjalani kehidupan normal mereka lagi. Waktu semakin berlalu, Fluke ini terlihat sudah lebih besar dan seperti biasa kedua anjing itu selalu bersama-sama menjalani hari-harinya.
Hari itu, Rambo dan Fluk nekat masuk ke dalam mobil yang mengangkut banyak kue. Rambo memakan kue yang ada di sana, tapi tidak dengan Fluk yang memandangi sebuah kue pernikahan yang membuatnya kembali mengingat suatu peristiwa sebuah pasangan yang menjadi pengantin. Tapi karena tiba-tiba si sopir datang, ingatan itu buyar dan keduanya berusaha meloloskan diri dari sana. Kemudian seperti biasanya mereka datang lagi ke pasar untuk meminta jatah. Saat sampai, Fluk melihat pembeli sedang mencuri makanan. Dia yang kasihan dengan majikannya pun terus menggonggongi orang tersebut, namun sayangnya si majikan tidak menyadari hal itu. Lalu saat orang itu akan pergi, ia sengaja menginjak ekor Rambo hingga Fluk sontak menyerangnya. Si majikan pun dengan cepat menahan Fluk dan menyuruh orang yang diserang itu segera meninggalkan tempat dan tak usah banyak bicara. Scene berikutnya terlihat Fluk tidak sengaja melihat seorang pria di salah satu majalah. Yang anehnya, ia mengingat lagi sebuah peristiwa tentang orang tersebut dan menceritakan pada Rambo bahwa orang yang dilihatnya dan dikenalnya itu adalah seorang pembunuh. Singkat cerita, ketika dua anjing itu pulang ke majikan montir, ternyata di sana sudah ada si pencuri yang datang untuk meminta tebusan atas apa yang dilakukan Fluk. Si montir yang tidak mau anjing-anjingnya dilaporkan kepada pihak pengendali hewan pun terpaksa memberi orang itu uang dan sedikit memberi pelajaran kepada Fluk, sedangkan Rambo kabur entah kemana. Malamnya turun hujan deras. Terlihat Fluk kehujanan karena masih menjalani masa hukuman. Lagi-lagi ia mengingat suatu peristiwa sebuah keluarga yang sangat harmonis. Tapi dia masih belum paham apa yang sudah dilihatnya itu, sampai tidak terasa pagi pun tiba. Pada saat sang majikan menyervis mobil, Fluk yang sedang bersantai lalu memandangi plat nomor mobil yang sedang diperbaiki itu. Dan tiba-tiba plat itu berputar berganti-ganti nomornya hingga akhirnya Fluk seolah memahami nomor tersebut. Ia kemudian masuk ke dalam kantor untuk menghubungi nomor yang ia ingat tadi, dan ketika berhasil tersambung, ajaibnya yang menerima telepon itu adalah wanita yang dia lihat di mimpi. Karena Fluk tak bisa berbicara bahasa manusia, dia hanya menjilat-jilati telepon dan membuat sang wanita kebingungan karena tak ada jawaban. Hingga tak lama kemudian, sang montir datang untuk menghentikan Fluk. Mendengar suara seseorang, si montir mengangkat telepon tersebut. Mereka berdua jelas kebingungan karena merasa sama-sama tak ada yang saling menghubungi. Saat Fluk bersama Rambo sedang jalan-jalan keluar, Fluk memberitahu Rambo bahwa dirinya yakin jika ia masih memiliki keluarga dan dia akan mencarinya karena yakin jika keluarganya itu masih hidup. Fluk juga merasa dirinya adalah bagian dari suatu keluarga dan berkata ingin kembali pada mereka. Tapi Rambo kesal mendengarnya karena ia pikir dirinya sudah jadi bagian keluarga Fluk. Lalu untuk apa Fluk susah-susah mencari keluarganya itu? Namun karena tak ingin menghentikan Fluk, Rambo menyuruh anjing itu pergi dan sebaiknya tidak usah kembali lagi. Rambo kemudian pergi meninggalkannya, dan saat Fluk mencoba mengejar Rambo, tiba-tiba Fluk ditangkap oleh si Tonggos yang ternyata dirinya bekerja sebagai penangkap hewan liar yang akan digunakan sebagai kelinci percobaan bahan-bahan kimia. Fluk lalu dibawa ke ruang laboratorium untuk dites. Saat sedang dites, ia kembali mengingat beberapa hal yang membuat denyut jantung Fluk berdetak sangat kencang. Dokter yang merasa aneh pun berusaha untuk mengeceknya. Tapi tiba-tiba Rambo datang untuk menyelamatkan Fluk beserta hewan yang lain. Dengan kecerdasannya, Rambo memencet tombol pembuka sangkar sehingga hewan di sana pun berhasil dibebaskan. Kemudian karena Fluk masih tidak berdaya akibat reaksi bahan-bahan kimia tadi, Rambo membantu dengan menuntun Fluk. Dan saat itu datanglah si Tonggos bersama petugas lain yang kemudian berusaha menghentikan Rambo dan Fluk dengan cara menembaknya. Untung dua anjing itu selamat dan berhasil lolos, tapi sayangnya Rambo terkena tembakan di bagian perut dan membuatnya tak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Sambil menahan sakitnya, Rambo akhirnya memberitahu jika di kehidupan lain dulunya dia adalah orang yang fotonya dipajang oleh majikannya di pasar. Dan si majikan itu ternyata adalah saudara Rambo sendiri. Itulah alasannya kenapa dia selalu datang ke sana. Kemudian setelah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Fluk, Rambo pun mengembuskan nafas terakhirnya.
Setelah mendengar semua penuturan Rambo, Fluke semakin yakin kalau keluarganya masih hidup di luar sana. Dengan semangat yang membara, dirinya pun memulai perjalanan panjangnya. Singkat cerita, sampailah Fluke di sebuah sekolah yang ia yakini itu adalah sekolah anaknya. Ia menanti sampai bel pulang sekolah berbunyi untuk memastikan ada salah satu dari mereka yang ia cari. Ketika anak-anak keluar, Fluke sedih karena tak ada anak yang sama seperti diingatannya. Tapi setelah ada bis yang berangkat, Fluke melihat keluarganya itu sudah masuk ke mobil. Tidak ingin kehilangan jejak, dengan cepat Fluke menghampiri mobil tersebut dan mengagetkan wanita bernama Carol. Carol yang mengira jika Fluke berbahaya pun langsung menutup kaca mobil, tapi anaknya Brian malah meminta ibunya untuk membuka jendelanya lagi. Carol yang tidak peduli dengan hal itu pun langsung tancap gas pulang, sedangkan Fluke masih berusaha mengejar agar bisa dekat dengan mereka. Awalnya Fluke sempat menyerah, tapi tidak sengaja dirinya melihat rumah yang sangat dikenalinya, sehingga Fluke pun langsung pergi ke sana. Kedatangan Fluke awalnya masih tak disambut dengan baik oleh pembantu dan sang ibu. Tapi saat Brian disuruh makan, ia menolaknya karena tak tega dirinya makan sambil memandangi seekor anjing yang kelaparan. Akhirnya, sang ibu pun memperbolehkan anjing tersebut masuk ke dalam rumah, tapi dengan syarat setelah diberi makan anjing itu harus dikeluarkan lagi. Pintu lalu dibuka, sang anjing dengan penuh kerinduan dan penuh cinta langsung memeluk Brian serta bertingkah manja. Brian merasa kasihan pada Fluke, sehingga dia meminta izin ibunya untuk menjaga anjing tersebut sampai sang pemilik anjing itu mengambilnya. Ibu sendiri juga terlihat senang dengan Fluke, sehingga ia memperbolehkan Brian menjaga Fluke untuk sementara. Keberadaan Fluke di dalam keluarga kecil itu juga kini terlihat semakin hangat. Fluke terlihat sangat mencintai keluarga tersebut. Dia selalu memastikan Brian tidak kedinginan dan Carol tidak sendirian. Ya, layaknya dia adalah seorang pria dewasa di sana. Tapi bentar, kok jadi inget Dayang Sumbi? Suatu ketika Fluke kembali melihat cincin milik Carol yang ia ingat bahwa cincin tersebut adalah pemberian dari dirinya di kehidupan yang lalu. Brian terlihat sangat bahagia setelah kedatangan Fluke ke dalam keluarganya. Dalam kesehariannya, mereka juga selalu bermain bersama. Suatu ketika, Carol yang sedang menulis tiba-tiba panik setelah ia mendengar suara barang yang jatuh dari lantai atas. Dia yang khawatir jika yang jatuh itu adalah Brian pun segera datang untuk mengeceknya. Tapi ternyata itu adalah Fluke yang sedang bertingkah menggunakan atribut koboi milik suami Carol. Nama suami Carol adalah Tom. Dengan perasaan sedih yang mendalam, Carol teringat kembali dengan mendiang suaminya setelah melihat topi tersebut. Malamnya ketika mereka sedang menonton film, terdengar pintu diketuk dan ternyata orang yang datang itu adalah yang dianggap Fluke telah membunuh Tom. Seketika Fluke menjadi buas, ia menerkamnya sampai menggigit tangan pria tersebut. Kejadian itu lalu membuat Fluke dikeluarkan dari rumah oleh Carol dan si pria yang bernama Jeff, lalu memanggil petugas untuk menangkap anjing tersebut. Tapi saat petugas tiba, Fluke berhasil melarikan diri dan berusaha bersembunyi di sekitar rumah. Saat itu hujan turun sangat lebat, tapi Brian memutuskan keluar untuk mencari dan membawa masuk Fluke kembali. Secara diam-diam, dia membawa Fluke masuk ke kamar dengan tak lupa mengikat moncong Fluke agar tak mengeluarkan suara. Saat Brian sudah terlelap, Fluke keluar dan mendengar pembicaraan Jeff dengan Carol yang mengatakan bahwa mereka harus melepaskan anjing itu. Tapi Carol justru bilang bahwa Brian sudah memiliki ikatan dengannya, maka akan sulit untuk dilepas begitu saja. Pagi harinya, Fluke kembali mengintai Jeff yang akan pergi. Sedangkan di sisi lain, Brian bangun karena kaget Fluke tidak ada di sampingnya. Niat ingin mencari Fluke di luar, tapi karena ibu tahu dirinya demam gara-gara hujan semalam, Brian pun terpaksa harus kembali ke kamarnya. Kembali ke Fluke yang sudah tiba di kantor Jeff. Ia lalu memberi tanda pada mobil dengan mengencinginya dan segera menyelinap masuk ke dalam kantor tersebut. Di sana, Fluke melihat Jeff sedang berbincang dengan karyawannya dan lanjut masuk ke ruangan lain yang ternyata ruangan itu milik Tom karena terdapat foto-foto kenangan keluarga di sana.
Di scene ini kita diperlihatkan ketika Tom masih hidup. Malam itu harusnya dia pulang dan makan bersama dengan keluarganya, tapi dia malah pulang terlambat. Tidak lama kemudian, Jeff yang tak lain adalah teman dekat Tom datang. Kilasan masa lalu itu tiba-tiba hilang ketika telepon berdering yang ketika diangkat oleh Jeff itu dari Carol yang sedang khawatir karena Brian kabur dari rumah. Carol menduga bahwa Brian pergi mencari Fluke dalam kondisi sakit. Jeff yang ikut khawatir pun bergegas pergi untuk mencari. Tapi saat di perjalanan ternyata ada Fluke di kursi belakang yang langsung menyerang Jeff dengan beringas sehingga membuat Jeff banting setir hingga menabrak sebuah pagar. Fluke seketika terpental hingga membuatnya lemas tak berdaya. Namun bagi Fluke hal tersebut tidaklah penting karena baginya balas dendam atas kematian Tom jauh lebih penting. Di saat itulah Fluke mengingat lagi momen antara Jeff dengan Tom dulu, di mana terjadi sebuah perseteruan di antara mereka karena masalah bisnis pekerjaan. Tom kesal dengan Jeff karena tak mau mendengarkan apa yang dia inginkan. Jeff sendiri kecewa dengan ambisi Tom yang sudah tidak karuan. Karena merasa Tom telah berubah, Jeff pun kemudian meninggalkan Tom yang tengah mengamuk itu. Tom yang masih diselimuti rasa emosi lalu mengejar Jeff dan melaju lawan arah mengajaknya balapan mobil. Jeff sebenarnya tak menginginkan hal itu terjadi, dia bahkan meminta Tom untuk membicarakannya secara baik-baik. Tapi Tom tak menghiraukan Jeff sampai akhirnya Tom membanting setir karena menghindari truk di depan dan berakhir jatuh ke jurang sampai membuatnya tewas. Jeff dengan cepat menghampiri Tom, tapi dia terlambat karena Tom telah meninggal dunia. Setelah mengingat itu, Fluke langsung sadar bahwa apa yang dilakukannya dulu itu salah dan terlalu egois. Ia lalu mendatangi Jeff yang sedang pingsan dan setelah sadar Jeff menyuruh Fluke untuk pergi mencari Brian di luar sana. Setelah memastikan Jeff sudah ada yang menolong, Fluke pun pergi menuruti perintah Jeff. Di tengah turunnya salju malam itu terlihat Brian ada di pemakaman ayahnya. Tapi sialnya saat sedang duduk di nisan, petugas pemakaman mengunci gerbang. Brian mencoba memanggil petugas tapi sialnya tak ada yang mendengar teriakan Brian. Beruntung tak lama kemudian Fluke berhasil menemukan Brian dan menghangatkan tubuh Brian di antara dinginnya salju itu. Di sisi lain, Carol yang sedang dirundung kecemasan tiba-tiba melihat sebuah gambar yang dibuat Brian tentang ayahnya. Seketika itu, Carol tahu keberadaan Brian dan ia pun bergegas menuju pemakaman. Karena gerbangnya terkunci, Carol nekat menabrakkan mobilnya hingga berhasil terbuka. Saat itu, Brian terlihat sudah diselimuti salju sambil memeluk Fluke, hingga Carol pun langsung membawa masuk Brian ke dalam mobil. Sementara Fluke masih berdiam diri di dekat batu nisan Tom, Carol lalu datang untuk mengajak Fluke ikut bersamanya, tapi Fluke menolak karena dirinya merasa terlalu menghalangi kebahagiaan mereka jika kembali ikut ke rumah. Fluke juga merasa dirinya egois dan salah paham atas semua yang telah terjadi. Kebesaran cinta Fluke pada keluarga itu membuatnya melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan sehingga Fluke pun memutuskan untuk pergi. Keluarga Brian kini sudah bahagia sebagaimana mestinya dan memiliki anjing pengganti Fluke. Sementara Fluke masih merenungi kesalahannya. Saat Fluke berada tepat di bawah pohon, ada kacang menjatuhinya dan ternyata itu adalah ulah Rambo yang sudah bereinkarnasi dari anjing menjadi seekor tupai. Kini akhirnya mereka bisa bersama lagi dan film pun selesai.